Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya guys ya. Boleh Perkenalan Mas. Oke, saya pribadi Muhammad Iqbal Maulana sebagai Ketua Bidang Medkominfo BEM-FAI UHAMKA yang alhamdulillah hari ini bersanding dan bersama dengan rekan kita dengan Ferdiansyah Muda apa nih? Dari mana? bidang sosial politik BEM-FAI UHAMKA. Masya Allah. Apa kabar Bang Muda? Alhamdulillah baik. Sehat Bang luar Iqbal. biasa ya. Oke. Karena di sini program kita collaboration ya terkait ada suatu pembahasan yang unik dan yang menarik di Indonesia ini sangat harusnya jadi perhatian terkait ateis dan agnostik tuh. Kira-kira menurut Bang Muda gimana Bang? Iya. Kalau ateis ini kan yang sering mungkin kita dengar di tengah masyarakat, orang yang nggak percaya adanya Tuhan dan dia nggak percaya tentang hal-hal spiritual. Jadi dia lebih menggunakan akal pikirannya sendiri gitu terkait ateis. Oh, untuk ateis. Oke, setuju banget sih. Ateis ini orang yang nggak percaya agama, ya kan, nggak percaya dengan adanya Tuhan, dia hidup dengan akal pikirnya, ya kan, secara realistis seperti itu ya. Nah, lalu bedanya dengan agnostik apa, Bang? Nah, agnostik ini dia itu merupakan orang yang nggak tahu adanya Tuhan. Jadi dia berjalan sesuai dengan kehidupan dia aja dan dia nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak. Nah, kalau ateis yang benar-benar nggak percaya adanya Tuhan. Mungkin serupa ya, ateis dengan Nah, agnostik ini lebih ke arah perihalnya kayak sama-sama hampir tidak mempercayai Tuhan lah ya. Cuma bedanya kalau agnostik ini orang yang tahu atau enggaknya gitu, lebih enggak tahu dan bodoh amat gitu terkait adanya Tuhan maupun enggak gitu kan. Tapi kalau ateis lebih yang enggak percaya gitu. Nah, sekiranya melanggar nggak sih Bang menurut di Indonesia itu Bang? Nah, kalau di Indonesia itu melanggar karena melanggar aturan atau Pancasila yang ada di Indonesia, yang itu di pasal 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, iya benar banget, melanggar sila pertama ya. Betul. Dalam ideologi Indonesia itu kan Pancasila, yang dimana Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti wajib bagi warga Indonesia itu menganut agama. Ada 6 ya Bang ya itu. Yang 6 agama Indonesia ini udah bagaimana dia menganut dan percaya dengan adanya Tuhan. Lalu ini ditambah yang lagi saat ini mulai menonjol nih beberapa kaum mengatasnamakan dirinya tidak percaya Tuhan dan bodoh amat terkait Tuhan. Kira-kira berdampak nggak Bang tadi di ranah hukum kita udah bahas nih ya. Kalau untuk di ranah sosial Bang, kira-kira bagaimana dampaknya? Dampaknya sangat luar biasa. Yang ada nanti orang-orang tersebut tidak ada yang namanya jiwa spiritual atau percaya kepada Tuhannya masing-masing gitu. Kalau dalam umat Islam kan pastinya Tuhan itu satu Bang ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di sini dalam konteks Allah Subhanahu wa taala tentunya kita di Fakultas Agama Islam Iya, khususnya ya, betul banget, kita Baik, kuliah Bal. harusnya menjadi salah satu metode dakwah bahwa sekarang diangkat nih ada beberapa kaum yang menyatakan dirinya nih sudah masuk dan dalam data riset mungkin nanti ada gambarnya di tampilan bahwa udah beberapa kaum yang menyatakan dirinya dan mulai ada di Indonesia dan di situ persentasenya banyak sekali orang yang dari kaum Muslim Bang, bahaya kaum Muslim dan mulai resah dengan kehidupannya mengatakan dirinya percaya dengan tidak adanya Tuhan gitu. Kayak gitu kan. Ini hal yang dampak ya Bang ya. Sayang banget itu. Muslim udah percaya dengan agama, udah percaya dengan adanya Tuhan, tapi ya mungkin dengan situasi dan kondisi keadaan pandemi seperti ini ya, dia merasakan hidupnya tidak tercukupi, dia merasakan hal-hal yang buruk menimpa dirinya, sehingga dia lebih realistis dan udahlah hidup begini aja, kita nikmati hidup aja gitu ya. Itu gimana menurut Bang Muda? Ya, yang menyebabkan orang tersebut banyak sih faktornya. Mungkin yang pertama faktor sosial, yang kedua faktor mungkin terlalu banyak ujian yang diberikan kepada Tuhannya, dia nggak sanggup untuk menjalaninya. Ketika orang tersebut diberikan sebuah ujian dan dia berhasil, nanti bakal ada hikmah di ujian tersebut gitu. Dan kita sebagai orang yang menganut Tuhan atau yang memiliki agama dan spiritual percaya kepada Tuhan, jalani aja gitu. Insya Allah atau misalnya itu adalah hikmah di dalam ujian yang telah diberikan kepada Tuhan kita gitu. Karena kalau orang-orang yang ibarat mungkin yang pertama doktrin, karena orang itu ibarat sosial ekonominya turun nih, terus karena ada orang yang mendoktrin orang tersebut diajak, lu harus ikut gua,
biar lu nanti gua kasih uang segala macam hidup lu aman dan lu nggak perlu yang namanya percaya lagi sama Tuhan. Karena ketika lu percaya sama Tuhan lu miskin. Oh, mungkin ada oknum-oknumnya di dalamnya gitu. Betul. Cuman emang kita perlu pikirkan Bang bahwa khususnya kita di umat Islam gitu ya, ada satu dampak yang emang fatal sekali, bahwa Islam ini adalah ilmu agama yang harus diperdalam Bang. Karena itu tadi dampaknya, bahkan menyatakan sekian persen dari ateis dan agnostik ini adalah umat muslim. Itu kan persentasenya lumayan besar. Dan ini menyatakan umat muslim sendiri tidak percaya dengan agama Islam. Itu kan bahaya gitu kan. Dampaknya keluar dari ranah bisa dikatakan murtad. Iya. Kalau murtad mungkin pindah agama, ini lebih parah, tidak percaya adanya Tuhan, kan di luar logika gitu. Ini ada satu kisah menarik teman-teman, dan Bang Muda mungkin bisa mendengarkan satu kisah menarik yang dimana dikisahkan dalam ini seorang raja Bang, seorang pemimpin, yang seorang pemimpin ini dia punya prinsip hidupnya. Kalau dalam bahasa Arab prinsip hidupnya itu al khair khairatullah. Al khair khairatullah itu kalau di bahasa Indonesia artinya ya yang terbaik dari yang maha baik. Artinya kurang lebih seperti itu, yang terbaik dari yang maha baik. Dia selalu gunakan prinsip itu. Sampai seketika semua rakyatnya, jajarannya, pasukannya, ketika ada musibah dan ada masalah, selalu raja ini ngingetin, al khair khairatullah, ini yang terbaik dari yang maha baik, tenang aja, ini yang terbaik dari yang maha baik. Selalu diingatkan seperti itu kepada masyarakatnya. Sampai seketika raja ini yang kena masalah nih Bang. Raja ini yang kena masalah, tertimpa sebuah musibah, sampai seketika fatal nih. Mungkin salah satu jari-jarinya ada yang terputus gitu kan, cacat dia dianggapnya. Dan sang perdana menterinya mencoba mengingatkan hal yang sama. Sang raja, seperti yang engkau katakan bahwa ini al khair khairatullah, yang terbaik dari yang maha baik. Nah, sang raja mungkin marah. Apa bisa dikatakan yang terbaik? Bahwa tangannya putus kok, jarinya putus kok, yang terbaik gimana? Logikanya. Dia marah dan langsung mempenjarakan sang perdana menteri. Dipenjarakan nih sang perdana menteri. Sampai seketika suatu raja ini sedang ada agenda berburu. Berburu ke sebuah hutan rimba gitu kan. Sampai seketika hutan rimba ini ternyata sang raja diketemui oleh sekelompok orang yang percaya dengan adanya roh-roh halus seperti itulah. Percaya dengan adanya roh-roh seperti itu. Ya kan, sampai ketika ditangkap dan pasukan raja kalah, dan pasukan raja ini disembelih satu-satu Bang. Disembelih satu-satu untuk persembahan mereka gitu kan, terhadap kepercayaannya. Sampai seketika di situ ternyata sang raja yang dibebaskan salah satunya. Kenapa? Karena dianggap cacat. Dianggap cacat fisiknya dan tidak layak untuk dipersembahkan kepada persembahannya itu. Akhirnya dia dipulangkan. Sambil ya seketika dari cerita itu kita mengelis hati kan bahwa oh iya, sang raja dibebaskan karena apa? Oh, itu dampaknya. Dia cacat itu ternyata masih diberi kesempatan hidup. Sampai seketika dia pulang ke kerajaan, bertemu dengan sang perdana menteri yang dipenjarakan, langsung dibebaskan. Sampai sang raja bertanya, kenapa engkau percaya bahwa ini yang terbaik dari yang maha baik? Ya, saya percaya ini yang terbaik dari yang maha baik. Buktinya saya dipenjara. Sebab kalau saya tidak dipenjara, kata perdana menterinya dibilang, saya akan ikut kamu menjadi salah satu pasukan yang mungkin tertangkap dan mati saat ini gitu. Nah, ini hikmah dari cerita yang luar biasa, bahwa hal ini menyatakan oh dia percaya adanya Tuhan itu berdampak walaupun tidak saat ini, mungkin saat nanti gitu. Ya mungkin bisa dilihat sekitar teman-teman, alam di luar biasa ini. Berkebetulan kita ada di Green Canyon, pantai Minangrua, ada di Lampung Selatan. Luar biasa, ini suatu keindahan alam ya Bang ya. Kita nggak bisa mungkin ini ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mungkin ada statement nih Bang, kira-kira untuk menikmati keindahan alam, dan mungkin bisa dikatakan bodoh ya orang yang tidak percaya Tuhan loh. Kita menikmati ciptaan Tuhan padahal gitu kan. Gimana Bang? Iya. Jadi karena yang udah diciptakan Tuhan itu benar-benar banyak, dari lautan atau hutan gitu kan. Di sini tuh banyak kekayaan yang dapat kita manfaatkan gitu, dan kita juga nggak tahu bagaimana bisa munculnya laut yang seluas ini, gunung yang sangat tinggi gitu. Kalau misalnya manusia yang buat itu, kalau kita pikir dengan logika kita itu hal yang sangat mustahil gitu. Tapi kalau misalnya kita percaya dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, nikmatnya yang banyak, maupun dari sehat, fisik, mau itu segi tumbuhan, lautan dan segala macamnya, itu bisa kita manfaatkan, dan kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan atau Allah berikan kepada kita. Karena kurangnya orang tersebut biasanya kurangnya bersyukur kepada Allah. Makanya dia bisa, yang awalnya percaya sama Tuhan, dia ibarat yakin Tuhan itu begini, terus karena dikasih ujian, karena dia kurang bersyukur, jadi ya sudah, dia melupakan Tuhannya dan dia lebih menganut kepercayaan dari
orang lain yang diajak, oh ya udahlah nggak usah lu percaya sama Tuhan, Tuhan itu bikin lu susah gitu. Oke. Makanya orang tersebut dikarenakan kurangnya bersyukur kepada Tuhannya. Oke, luar biasa, alhamdulillah nih. Jadi intinya adalah sebenarnya dari umat muslim ini hanya kurang apa bang ya, ngecharger iman kayak bahasanya, Iya, betul. ngecharger iman karena pengetahuan yang minim di bidang agama. Nah ini kayaknya kita tetap harus bersyukur teman-teman semua, Bang Muda dan saya pribadi mengingatkan kepada semua bahwa kita harus tetap bersyukur dan menikmati indahnya alam yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Charger lagi imannya, dalami lagi Islamnya, ya kan, ibadahnya kentelin lagi, ibadahnya kencengin lagi supaya kita termasuk daripada orang-orang yang bertakwa gitu. Betul Bang ya. banget. Closing statement Bang. Gimana closing Iya. statement? Untuk teman-teman yang diberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan saja. Karena jalannya Allah itu banyak dan pertolongan Allah itu dari A sampai Z. Dan kalian gak usah takut. Kalau kalian yakin dan kalian benar-benar meyakini Allah itu bakal nolong kalian, Allah bakal menolong kalian. Contoh seperti Nabi kita. Ketika Nabi kita diberikan ujian yang sangat besar, mereka yakin Allah bakal menolongnya. Dan itulah bukti dari seorang manusia atau hamba Allah yang diberikan pertolongan sama Allah dengan mukjizatnya gitu. Intinya kita harus yakin kepada Allah. Itu closing dari saya, Bang. Masya Allah, luar biasa. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam video ini. Sekiranya demikian yang bisa disampaikan. Dan pastinya saya pribadi mengingatkan kepada semua untuk selalu bersyukur dan kembali ingat pada Tuhan, pada yang menciptakan kita, pada yang menciptakan alam, karena kita sama-sama hidup diatur olehnya. Yang mudah-mudahan kita kembali kepadanya dan bertakwa kepadanya gitu. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, cukup sekian. Billahi sabil haq fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.